Pak Christoforus Efis, selamat sore. Selamat sore. Ketua DPD 2 Partai Golkar Timur Tengah Utara. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang milenial dan Partai Golkar. Pak Christo, milenial dalam kaitan dengan peran milenial dalam Partai Golkar itu barangkali coba Pak Christo bisa jelaskan dari kira-kira filosofi rekrutmennya ataukah misalnya semangat milenial dalam urusan Partai Golkar. Ya, baik. Terima kasih Abang Max. Jadi dalam perspektif bonus demokrasi tahun 2045, milenial ini merupakan sesuatu yang strategis dalam konteks politik elektoral. Jadi, mengapa kaum milenial itu penting? Karena zaman sekarang itu yang bisa menjadi tulang punggung dan masa depan bangsa dan daerah itu adalah kaum milenial. Oleh karena itu, kaum milenial harus ditempatkan pada proporsi yang baik dan benar sehingga bonus demokrasi ini bisa bermanfaat dengan baik. Jangan sampai bonus demokrasi menjadi bumerang bagi kita, bangsa Indonesia, terutama daerah kita juga. Jadi, oleh karena itu, Partai Golkar sangat memposisikan kaum milenial dalam konteks yang strategis untuk pemberdayaan maupun pendampingan sehingga kaum milenial itu betul-betul ada sesuatu manfaat yang mereka dapatkan. Dan Partai Golkar TTU khususnya konsen bagaimana membangun kaum milenial ini agar milenial ini mendapat kesempatan tampil di panggung-panggung politik, terutama di panggung politik TTU, dan dalam konteks bagaimana milenial itu bisa diberdayakan. Dalam kaitan dengan panggung politik, ini sebetulnya panggung politik ini kaitan dengan momentum. Nah, kira-kira pelibatan milenial ini dalam kaitan dengan momentum politik itu kira-kira misalnya seberapa besar kira-kira misalnya dari sisi kuantitas, lalu rekrutmen ini kan juga memperhatikan aspek kualitas, katakanlah dari sisi sumber daya manusianya. Ya, dalam konteks struktur kepengurusan DPD Partai Golkar TTU, kaum milenial itu kan mendapat proporsi kurang lebih 40% di Golkar TTU ya. Ini membuktikan bahwa Partai Golkar benar-benar ingin agar kaum milenial itu bisa terlibat aktif. Sedini mungkin kita ajak untuk bergabung di dalam dunia politik praktis. Kita ingin menyampaikan kepada kaum muda bahwa berpolitik itu baik. Karena apa? Politik itu demi kebaikan banyak orang. Sehingga kita ajak, sehingga stigma, image tentang politik itu kotor, politik itu yang penuh dengan daya tipu muslihat, itu bisa dihilangkan dari pameo atau anggapan banyak orang. Politik itu adalah sebuah kemuliaan sesungguhnya. Politik itu adalah sesuatu yang bermartabat karena kita selalu berjuang untuk kepentingan banyak orang. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada kaum milenial sehingga ke depan kaum milenial dalam praktek politiknya menempatkan martabat manusia di atas martabat jabatan. Oleh karena itu, Partai Golkar secara konsisten terus berjuang agar kaum milenial bisa mendapatkan porsi yang cukup dalam konteks dinamika perpolitikan kita di TTU. Kategori milenial ini kan sebetulnya itu kelompok anak muda. Ini kira-kira menurut Golkar, dalam hal ini Pak Christo sebagai pimpinan Golkarnya ini melakukan misalnya kualifikasi kategori umur itu kira-kira dari berapa ke berapa, sehingga ketika mencapai umur tertentu dia sudah tidak termasuk lagi milenial. Ya, milenial dalam konteks kita di Partai Golkar dan pada umumnya itu kan anak muda berumur mulai dari 18 tahun sampai dengan batas maksimal 45 tahun. 45 tahun, ya. Itu kategori milenial. Kalau
sudah di atas 45, bukan milenial lagi tetapi kolonial. Kolonial, oke. Oh ya. Itu berarti bahwa ada proses dari perekrutan itu dari 35 tahun itu menuju ke semacam kematangan dari sisi style politiknya untuk kita memoles milenial ini untuk masuk politik praktis ataukah politik dalam konteks kepartaian. Untuk misalnya nanti satu kali waktu itu perekrutan terjadi pada konteks ruang kebijakan itu sudah tidak ada lagi. Misalnya ada kekagetan ataukah proses yang bisa didinamisasi itu agar mencapai semacam sebuah titik harapan. Pak Christo kira-kira berpendapat seperti apa? Jadi begini, dalam konteks kita TTU ya, saya berbicara lebih dalam konteks yang lebih sempit. Konteks kita Golkar TTU. Jadi kaum milenial yang ada ini kurang lebih 40%. Jadi milenial yang kita rekrut ini ada yang sudah menyelesaikan bangku pendidikan. Dan mereka-mereka ini ketika misalnya saat kuliah itu sudah terlibat aktif dalam organisasi-organisasi intrakampus maupun ekstrakampus. Sehingga basic organisasi mereka sudah cukup memadai. Ada juga yang mungkin belum terlibat dalam organisasi intra maupun ekstrakampus, tetapi itu presentasinya kecil sekali. Sehingga dalam konteks kita Partai Golkar, setelah masuk, kita ajak mereka untuk beradaptasi, memahami apa politik yang sesungguhnya di Partai Golkar, visi misi Partai Golkar, karya-karya Partai Golkar. Terus kita menyamakan persepsi untuk bagaimana kita berjuang bersama mewujudkan cita-cita dan harapan Partai Golkar. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan passion kaum-kaum milenial ini. Jadi kaum milenial ini kan passionnya bermacam-macam. Kita berusaha untuk membuat kaum muda itu bisa bertahan di dalam dunia politik. Tentunya proses yang namanya memberdayakan itu terus kita jalankan. Jadi sesungguhnya kaum muda itu memiliki potensi. Nah, tinggal Partai Golkar bagaimana memanage potensi-potensi yang ada sehingga mereka bisa berdaya. Setelah mereka berdaya, kaum milenial ini bisa memberdayakan teman-teman kaum milenial yang belum terlibat di dalam dunia politik. Tapi teman-teman milenial yang tidak terlibat dalam dunia politik bisa kita mencari formula bagaimana untuk memberdayakan mereka sesuai dengan passion dan potensi mereka. Yang berminat menjadi petani milenial, kita berusaha untuk bisa mengajak mereka bergabung di Partai Golkar dengan 8 program strategisnya, salah satunya petani milenial. Yang punya passion di dunia usaha, kita dorong ke sana, UMKM. Dan yang punya passion untuk dunia digitalisasi, kita dorong ke sana. Partai Golkar kan memiliki 8 program strategis yang diharapkan bisa menjawab kebutuhan kaum milenial. Tentunya kita tidak bisa menjangkau kaum milenial pada umumnya. Karena di TTU ini kan jumlahnya kan sangat banyak. Tentunya kita secara bertahap mengajak yang memiliki passion ke politik maupun yang punya interest untuk membicarakan tentang kepentingan banyak orang. Oh, berarti ini segmennya adalah kelompok keahlian yang tidak hanya misalnya kelompok keahlian yang tadi itu tidak hanya sebatas misalnya punya basic tentang organisasi ekstra ataupun intra, tapi ini lebih pada kelompok minat yang kemudian itu misalnya tersegmentasi untuk misalnya ternyata ada yang meminati, katakanlah ada yang memang meminati politik sebagai sebuah kasana, tapi juga ada yang misalnya meminati katakanlah pertanian, maka kemudian ada yang namanya kelompok petani milenial. Kira-kira di Partai Golkar itu apa lagi katakanlah misalnya untuk mengakomodasi milenial ini dalam perang piranti strukturnya? Ada petani milenial, ada kelompok UMKM. UMKM itu kan bisa anak-anak muda yang memiliki bakat wirausaha. Ya, tentunya bagaimana cara kita memberdayakan mereka? Kita kan bisa bermitra. Kebetulan kemitraan kita dengan
beberapa bank BUMN itu, BNI, Mandiri, kita bisa fasilitasi karena kita sistemnya networking, berjejaring dengan DPD Partai Golkar Provinsi dan Pusat, dengan kemitraan strategis beberapa bank BUMN untuk bisa memberdayakan kaum milenial yang memiliki minat dan bakat di dunia usaha. Begitu juga dengan kaum perempuan, milenial perempuan itu kan bisa kita dorong pada kaum perempuan produktif yang ada dalam 8 program strategis Partai Golkar. Oleh karena itu, tentunya kita mencari cara-cara, inovasi-inovasi agar banyak kaum milenial yang terlibat di dalam apa yang dirancang oleh Partai Golkar TTU lewat 8 program strategis itu. Memang program itu sudah di-launching tahun lalu, kita sudah memulai, tetapi belum bisa menjangkau karena keterbatasan yang kita miliki, tetapi kita sudah mulai. Bagaimana kita bisa bersinergi bersama, kita bisa memfasilitasi dengan bank-bank BUMN lewat KUR, ataupun lewat program kemitraan strategis dengan departemen-departemen terkait yang punya link dengan Partai Golkar, misalnya dengan Komisi 9 DPR RI, yang kebetulan Ketua DPD Golkar NTT adalah Wakil Ketua Komisi 9. Itu banyak program-program pemberdayaan kaum milenial. Dalam konteks TTU kan kita sudah memulai tahun kemarin, 2021. Itu ada berapa kelompok yang sementara ini didampingi? Misalnya lewat BLK. Ya. BLK itu di TTU tahun 2021 itu di SMK Bitauni. Iya. Yang tentunya setelah BLK itu bisa beroperasi akan didampingi kurang lebih 3 tahun oleh balai yang bernaung di bawah Departemen Tenaga Kerja untuk melatih kaum muda, anak-anak muda yang ada di TTU yang bergerak di bidang peternakan, pertanian, perikanan untuk bisa mendapatkan keterampilan basic dasar sehingga dengan keterampilan yang mereka miliki mereka bisa mengembangkan usaha. Begitu juga ada kelompok-kelompok usaha produktif yang kurang lebih tahun kemarin itu ada 3 kelompok. 3 kelompok ya. Itu masing-masing kelompok itu anggotanya 10 orang. 10 sampai 16 orang. 10 sampai 16 orang ya. Dan itu tahun kemarin kita di TTU dapat 3 kelompok ya. Dan itu mayoritas adalah kaum milenial, baik yang pria maupun wanita. Ya. Itu adalah cara-cara bagaimana kita memberdayakan potensi kaum milenial. Kaum milenial tidak semuanya memiliki passion dalam dunia politik. Tetapi kita ajak mereka supaya mereka bisa punya keterampilan dan berdaya saing dengan anak-anak muda lain. Dan itu akan tetap di tahun 2022 ini, Partai Golkar dengan kemitraan strategis lainnya kita akan mendorong untuk terus memperluas akses agar kaum milenial itu bisa diberdayakan secara optimal. Itu berarti bahwa yang sudah direkrut itu dia menjadi semacam replikan berikutnya untuk dia menjadi contoh atau role model nanti di dunia pasar tenaga kerja, katakanlah begitu. Ya, itu kita jadikan yang sudah mendapatkan kesempatan terdahulu menjadi role model. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa mendapatkan kesempatan dan akses yang lebih banyak lagi. Sehingga secara bertahap kita Partai Golkar mengambil bagian dalam usaha untuk memberdayakan kaum milenial. Dan tentunya juga kaum milenial tidak seluruhnya kita ajak untuk bergabung di Partai Golkar. Tidak. Tetapi Partai Golkar menjadi bagian dalam proses untuk memperdayakan kaum milenial yang ada di TTU. Berarti dengan sendirinya fungsi kepartaian itu juga sudah terlaksana dengan sendirinya. Di mana misalnya kaderisasi politik dalam kaitan dengan kebijakan, katakanlah kebijakan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya menurut cita-cita negara, kira-kira begitu. Ya, benar. Partai Golkar kan partai yang selalu membuat karya-karya nyata buat rakyat. Dan oleh karena itu Partai Golkar pasti selalu berkarya untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak orang. Tentunya Partai Golkar bukan sebagai satu-satunya partai, tetapi Partai Golkar concern utamanya adalah bagaimana berkarya
untuk kebaikan bangsa dan negara, kebaikan rakyat Indonesia. Dan tentunya konsen utama kita tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tentang bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi, Ya. kita manfaatkan betul dengan mendorong kaum muda, agar kaum muda yang ada di TTU itu bisa mampu bersaing, mampu memberdayakan diri, sehingga bisa memberdayakan anak-anak muda yang lain. Nah, konteks atau masalah kita di TTU sesungguhnya adalah setiap tahun angkatan kerja itu semakin tinggi. Angkatan kerja, iya. Nah, tetapi di sisi lain lapangan pekerjaan sangat terbatas. Terbatas, ya. Nah, kalau ini tidak kita siapkan atau kita carikan solusi mulai dari sekarang, maka 5-10 tahun ke depan akan terjadi sebuah dalam konteks tanda tanya ya, pengangguran intelektual yang semakin menyebar di TTU. Kalau pemerintah dan komponen-komponen stakeholder terkait tidak mulai memikirkan bagaimana mengatasi ketimpangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian itu kan misalnya kalau misalnya kita tidak konsisten mengawal, bisa jadi semacam potensi kerawanan sosial di kalangan anak muda akan terjadi. Iya, sudah pasti. Nah, ini tugas kita bersama. Tentunya tidak bisa kita melepaskan tugas ini menjadi tanggung jawab pemerintah secara tunggal ya. Tetapi semua komponen berkewajiban untuk bagaimana berusaha untuk mencari terobosan untuk bisa yang tadi mengatasi ketimpangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan ini sebetulnya tidak ada batasan misalnya menyangkut pendidikan ya. Semua dia terbuka untuk umum. Siapa yang punya minat, siapa yang punya misalnya punya antusias, ayo datang bergabung dan mari kita sama-sama kerja begitu. Tidak ada batasan-batasan itu. Baik, Pak Krisno, kira-kira misalnya ini sebetulnya sebuah visi anak muda yang sebetulnya itu harus bisa dikembangkan. Kira-kira kalau misalnya ke depan ini alat ukur yang bisa dipakai untuk menilai kira-kira misalnya kalau keberhasilan ini kemudian akan dibuat semacam ini formatnya apa kira-kira mau dipakai untuk kedepannya ini kira-kira? Ya, kedepannya tentunya pertama kita harus menyikapi secara bersama-sama. Selain Partai Golkar, tentunya pemerintah daerah yang memiliki banyak kemudahan dan akses untuk bisa melatih dan memberdayakan kaum milenial ini. Nah, pemerintah itu kan bisa dengan cara memperbanyak balai-balai latihan kerja untuk melatih anak-anak milenial ini, kaum muda milenial itu sesuai dengan passion mereka. Yang berminat di dunia otomotif, perbengkelan, pertanian, peternakan, dunia usaha, dilatih. Supaya apa? Mereka bisa mandiri. Karena rumusannya suatu bangsa atau suatu daerah maju kalau sektor swastanya maju. Nah, sektor swasta itu kalau mau maju, ya harus banyak orang yang menjadi entrepreneur. Bergerak di dalam sektor swasta. Kalau misalnya kita hanya mengharapkan pemerintah, dalam hal ini lapangan pekerjaan di pemerintah sangat terbatas. Ini berarti juga kita butuh semacam, kan begini ceritanya. Partai Golkar ini kan juga kemarin itu partai pengusung pemerintah. Kira-kira misalnya bentuk kerjasama dengan pemerintah untuk nanti mengintervensi katakanlah ruang anak muda dalam kaitan dengan angkatan kerja dan persiapan lapangan kerja itu kira-kira misalnya dibuat formula seperti apa? Katakanlah misalnya pertanian yang punya hobi pertanian ya ini bergerak di pertanian, yang punya hobi di peternakan ayo di peternakan dan perikanan misalnya. Tepatnya begitu. Jadi pemerintah TTU sekarang kan ada satu BLK yang ada di Kilo 9 milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah dinas harus bisa membuat pelatihan sebanyak mungkin dengan kualifikasi adalah membuat pemetaan berdasarkan tadi skill atau passion yang mau di bidang pertanian dilatih untuk bagaimana menjadi seorang anak muda yang betul-betul menjadi seorang petani yang berbasis usaha tani. Jangan sampai kita dorong mereka akhirnya kembali menjadi anak-anak muda petani tradisional seperti para orang tua kita. Itu tidak salah, tetapi
kita akan bergerak di tempat. Jadi ada sebuah inovasi-inovasi tentang sistem dan metode pertanian yang bisa menjawab kebutuhan dan pangsa pasar sekarang, yaitu apa ya? Ini ekonomi di hilir ini yang namanya apa? Ekonomi kreatif. Kreatif ya. Itu banyak sekali. Itu kalau anak-anak muda, pemerintah konsen untuk melatih, pasti banyak melahirkan anak muda yang bergerak di dalam dunia usaha. Sebagai partai yang sama-sama mengusung bupati dan wakil bupati yang sekarang, ya tentunya kita mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai di OPD-OPD terkait yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan kaum milenial. Salah satunya ya BLK. Nah, BLK yang sudah ada di Kilo 9 tinggal dioptimalkan. Jangan sampai BLK itu hanya nama doang, tetapi tidak pernah dirancang sebuah pelatihan-pelatihan yang bisa memberdayakan kaum milenial. Begitu juga kalau nanti BLK yang di Bitauni sudah selesai. Ke depan mungkin kita dorong lagi BLK yang lebih spesifik misalnya. Dia spesifik tentang misalnya BLK perbengkelan atau ini BLK workshop yang khusus tentang petani aja. Dia spesifik. Kalau BLK yang ada ini kan yang di Kilo 9 umum. Kalau yang di Bitauni itu dia lebih spesifik ke pertanian. Pertanian dan peternakan. Jadi pertanian dan peternakan. Nah, ini tugas kita bersama. Tentunya sebagai partai pemerintah kita mendorong agar itu ada dalam sebuah kebijakan. Nah, kalau itu kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah, ya tentunya partai politik lewat perwakilannya yang ada di fraksi-fraksi yang ada di DPRD mendorong agar kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita setujui. Nah, tentunya ini tergantung dari political will dan political commitment dari pemerintah daerah melihat bahwa kaum milenial TTU ini adalah sebuah potensi sekaligus sebuah ancaman.